Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Friya Lubis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi organ reproduksi pada pria dan pada wanita. Nah, di sini saya akan membahas tentang organ reproduksi. Saya akan membahas tentang organ reproduksi pada pria dan organ reproduksi pada wanita. Yang pertama kita masuk ke organ reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria ini berfungsi menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau yang sering kita sebut sperma. Organ reproduksi pria ini terbagi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Organ reproduksi pria ini terbagi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Kita masuk ke bagian luar. Yang pertama ada penis. Penis itu letaknya ada di sini. Nah, penis ini berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi. Kemudian ada skrotum, yaitu kantung yang dalamnya berisi testis. Nah, kita akan bahas tentang testis ini. Nah, testis ini ada di bagian dalam. Testis atau buah zakar letaknya di bawah penis. Nah, letaknya itu ada di sini. Dalam skrotum dan berjumlah sepasang. Nah, penis ini berjumlah sepasang. Nah, testis merupakan tempat pembentukan sel sperma. Nah, ada testis, skrotum, dan epididymis. Nah, ini testis. Kemudian kita masuk ke saluran pengeluaran atau ductus excretorius. Yang pertama ada epididymis. Epididymis itu saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai sperma matang. Kemudian, nah ini letak vas deferens atau saluran lanjutan epididymis. Nah, ini tuh kemudian kita masuk ke vas deferens atau saluran lanjutan epididymis. Nah, ini yang panjang ini itu adalah vas deferens, itu saluran lanjutan epididymis. Nah, ini tuh adalah vas deferens. Kemudian kita masuk saluran ejakulator atau saluran pengasemen. Kemudian kita lanjut ke kelenjar aksesoris. Yang pertama ada vesica seminalis atau saluran berkelok yang terletak di belakang kandung kemih. Nah, ini adalah vesica seminalis. Kemudian ada kelenjar protet berperan untuk berkelangsungan hidup sperma. Nah, ini adalah kelenjar protet. Kemudian ada juga kelenjar bulburetral, yaitu saluran menuju uretra. Nah, ini itu adalah kelenjar bulburetral. Dia akan menuju ke uretra. Kemudian kita masuk ke organ reproduksi wanita yang berfungsi menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur atau sering kita sebut dengan ovum. Nah, di organ reproduksi wanita ini juga terbagi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang bagian luar ada vulva, celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Yang kedua ada labium atau bibir membatasi pulpa. Labium ini ada dua bagian, yaitu labium mayora yang terletak sebelah luar dan ada labium minora, yaitu terletak sebelah dalam. Sebelah dalam vulva terdapat klitoris yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Nah, kemudian ada orifisium uretra atau muara saluran kencing, terletak di bawah klitoris. Kemudian kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalam itu ada ovarium atau indung telur. Ovarium itu ovarium atau indung telur itu letaknya ada di sini. Nah, berperan dalam pembentukan sel telur atau sering kita sebut ovum, dan terdapat sepasang. Maksudnya itu sepasang itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan proses keluarnya ovum dari ovarium itu biasa itu disebut dengan ovulasi. Nah, kemudian kita masuk ke saluran reproduksi, yaitu yang pertama ada tuba falopi. Tuba falopi ini berfungsi menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Dan pada ujungnya terdapat infundibulum dan umbai atau fibriae untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium. Nah, infundibulum dan umbai itu biasanya menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium.
Nah, lepaskan dari ovarium. Kemudian ada uterus atau yang sering kita sebut dengan rahim. Nah, letak rahim itu terletak di belakang kandung kemih. Ini ada ovarium. Nah, terus masuk ke uterus atau rahim. Nah, letak uterus ini ada di sini nih. Itu letaknya di belakang kandung kemih. Nah, ini adalah uterus atau rahim. Kemudian kita masuk ke vagina. Vagina itu berfungsi tempat penyaluran sperma dan merupakan jalan lahir. Bisa juga tempat pengeluaran darah. Demikian penjelasan tentang organ reproduksi yang dapat saya jelaskan dan saya berikan. Mungkin jika ada kesalahan dan kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.